Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again in my video. Nah, saya Inggris dikit. Ya, untuk kali ini videonya saya akan membahas tentang komponen-komponen yang ada di GameMaker Studio. Oke, bisa kita lihat di sini di toolbar ada mulai dari create sprite, sound dan lain-lain. Ya, ada run the game in debug mode dan lain-lain. Ya, di sebelah kirinya kita bisa lihat ada sprite, sound dan sampai makros. Untuk yang pertama di sini ada sprite. Sprite itu apa sih? Sprite itu adalah gambar untuk game. Ya, di sini kita bisa membuat gambar di sprite itu. Ada, kalau misalnya Anda ingin membuat sprite, Anda tinggal edit sprite ya, di sini. Lalu ada create a new sprite. Sprite itu untuk apa sih? Sprite itu di sini kita bisa buat sprite, bisa juga load sprite yang sudah ada. Sprite itu isinya di sini kita bisa buat karakter, item, icon dan lain-lain. Bisa yang bergerak, bisa yang diam. Untuk ya bisa yang bergerak itu karakter, dari mulai karakter utama sampai musuhnya, enemy. Untuk yang tidak bergerak seperti item, bag dan lain-lain ya, koin ya, seperti itu. Pokoknya entitas dalam game. Sprite juga bisa di load selain kita buat sendiri, bisa juga mengambil dari yang sudah ada. Anda bisa juga download sprite-nya, tinggal dicari di Google. Anda buka browser, kita cari misal game sprite download ya. Di sini ada, di situs Yoyo Game sendiri menyediakan sprite yang sudah ada, yang sudah dibuat lalu diupload. Untuk mendownload dari sini Anda harus login dulu. Nah, di situs ini lengkap ya, ada animation, ada audio, ada untuk backgroundnya juga, lain-lain, extension. Ya, ini sprite. Kita buka satu. Ya, sprite itu adalah ini nih, mana ya? Ada. Nah, ini sprite. Ini karakternya. Sprite itu bisa gambar tunggal, bisa juga gambar yang kita buat gambar yang berurutan. Misal gambar yang lari. Misal kita membuat sebuah karakter. Oke, di sini pada saat create new sprite Anda bisa atur tinggi sama lebarnya. Setelah Anda buat, lalu klik 2 kali, bisa di zoom. Nah, ini ada toolsnya, bisa kita buat karakter. Nah, kita buat karakter di sini, kita buat rambutnya. Nah, ini kepalanya. Misal untuk gambar tunggal seperti ini kakinya ya. Untuk gambar tunggal seperti ini, nah, tinggal save saja. Lalu untuk misal sudah selesai, klik tanda ini checklist di sini. Untuk
Untuk membuat gambar yang berurutan, Anda buat lagi. Oh, salah kepencet. Misalnya Anda buat tadi karakter. Aduh, harus saya buat lagi. Oke. Sangat mudah ya membuat sprite. Ketika Anda ingin membuat karakter itu berlari, membuat animasi karakter itu berlari, Anda harus membuat beberapa sprite. Misal ini tangan kanannya di depan, tangan kiri di belakang. Oh, ini harusnya kaki kirinya di depan. Ketika Anda ingin membuat animasi sebuah karakter itu berlari, kita harus membuat sprite lagi. Kita buat lagi sprite-nya, lalu buat dengan yang berlawanan seperti sprite yang ini. Misalnya ini dia kaki tangan kanan di depan, kita buat yang tangan kirinya di belakang. Ya, pokoknya berurutan seperti itu, berurutan. Ini penjelasan dulu saja. Jadi setelah sprite ada sound. Sound itu adalah suara ya. Pokoknya ada suara dari mulai pembukaan sampai penutupan. Semua suara bisa musik, bisa suara ya musik, background musiknya, bisa untuk pembukaan. Kalau kayak COC itu kayak jeng jeng ya gitu pas pertama buka. Bisa ketika mengklik sesuatu kita tambah buat soundnya di sini. Tinggal create sound, lalu Anda load soundnya. Kalau Anda punya, lalu tambahkan di situ sound, pilih sound, klik lalu oke. Bisa diedit juga suaranya. Lalu ada background. Ya, background ini kalau ya seperti ini, misal backgroundnya di hutan, berarti backgroundnya yang ini. Ini adalah background. Kalau sprite, dia membuat karakter, item. Kita buka lagi yang satu ini. Aduh, maaf batuk. Ya. Ini sprite, ini tanda yang plus, ini sprite. Ini sprite, ini sprite, ini sprite. Dan ini adalah background, yang gelapnya ada bintang-bintang. Nah, itu adalah background. Background dalam game. Lalu ada juga pet. Nanti background ini bisa kita tambahkan untuk room backgroundnya. Lalu ada pet. Pet itu adalah, kalau bisa dibilang, dia itu jalur. Nah, kalau tadi ini background, ini sprite, ini background. Nah, ini adalah pet, jalan untuk si karakter, sesuatu yang dilalui oleh karakter, jalan ya. Bisa dari mulai karakter, bisa dari misal batu menggelinding. Nah, ini adalah pet. Nah, lalu ada script. Script itu kalau bisa dibilang adalah kode, atau kalau bahasa umumnya coding. Coding ya, coding ini bisa untuk satu objek, bisa juga untuk beberapa objek. Ya, jadi untuk satu script bisa beberapa objek, atau satu script untuk satu objek. Codingnya menggunakan bahasa GameMaker, atau yang disebut GML, itu Game Maker Language. Lalu ada setelah script ada shader. Shader itu untuk membuat
grafis, seperti apa ya, pencahayaan dan lain-lain. Itu bisa diatur di shader ya, efek-efek grafik yang akan kita tambahkan di dalam game kita buat di shader. Lalu ada font ya, untuk pembuatan shader bisa dilihat ini. Sini kita bisa buat warna, teksturnya ya. Bahasanya mirip-mirip seperti bahasa Java yang digunakan di Android Studio, tapi dengan bahasa yang lebih mudah, yang sudah diedit menjadi bahasa GameMaker. Lalu ada font, huruf. Font ini adalah huruf yang apa ya, huruf selain huruf default yang GameMaker sediakan. Kita bisa edit hurufnya, bisa untuk menu hurufnya seperti apa. Lalu ketika dalam obrolan, bisa ada percakapan dalam game itu, bisa kita buat hurufnya kita gunakan huruf apa untuk sebuah percakapan atau dalam item, bisa kita atur di font. Lalu ada timelines. Jadi timeline ini adalah timer untuk misal sebuah event. Kalau misal kalian main Adventure Town, itu ada event, bisa untuk melawan monster apa. Ketika kita ingin mengalahkan monster itu, kita harus masuk di game itu. Maksudnya monsternya munculnya dari misal jam 12 siang sampai jam 6 sore. Nah, itu diaturnya di timeline. Lalu ada objek. Ya, objek itu adalah bisa dibilang elemen terpenting di game. Objeknya itu adalah aktor dalam game, atau pokoknya sesuatu yang berinteraksi di dalam game itu. Ini objek bisa kita buat dari sprite. Maksudnya memang dari sprite ya objek itu. Bisa ini ada namanya objek apa, lalu ada sprite-nya, kita pilih yang mana, lalu bisa diedit. Nah, ketika di objek ini kita atur eventnya. Ini untuk apa? Ada untuk create, destroy, alarm, step. Step itu contohnya di sini step ya, untuk berjalan, bikin step. Kita klik di sini bikin step, lalu baru kita buat actionnya. Misal mau di sini tinggal drag ya, drag misal directionnya kemana, directionnya apa saja, lalu speednya misal 2. Oke. Bisa juga, lalu bisa ditambahkan lagi event lagi, misal apa ya, key press. Nah, misal pencet misal kita jet kanan, lalu apa yang akan terjadi di sini, misal move-nya ke kanan. Oke, just like that. Lalu oke. Ya, jadilah sebuah objek karakter yang bisa bergerak. Lalu ada room. Room itu hal yang penting juga. Room selain objek, room adalah salah satu yang terpenting di dalam game yang akan kita buat di GameMaker. Jadi room itu bisa disebut latar atau sebuah tempat untuk dalam dalam sebuah level.
Jadi di sini, jadi misal kalau level 1 roomnya misal seperti ini ya, backgroundnya ya, background misal seperti ini. Lalu untuk room 2 nya misalnya di air, lalu backgroundnya ganti juga dengan air ya. Pokoknya untuk si karakter atau semua entitas dalam game untuk beraktivitas, untuk ditempatkan dalam sebuah level. Jadi satu room, satu level, misal ada 5 level, berarti ada 5 room untuk game itu. Oke, lalu ada included files. Included files itu file eksternal, biasanya untuk data dalam game. Nah, di sini ada included filenya. Misal kita filenya dari project 1, bisa kita tambahkan di sini included file. Lalu ada extension. Extension itu tambahan. Misal ada library, menambahkan library atau JavaScript, itu bisa kita tambahkan di extension. Jadi fungsinya hampir sama ya dengan Android Studio itu kalau di build Gradle-nya. Karena di build Gradle kita bisa compile atau tambah library dari GitHub ya, fungsinya seperti itu. Kalau di GameMaker namanya extension, kalau di Android Studio namanya Gradle, build Gradle. Lalu ada juga macros yang terakhir. Macros itu untuk menyimpan konstanta atau variabel yang nilainya tidak berubah. Misal dalam 5 level ada konstanta atau variabel yang tidak berubah, kita buat di macros. Nah, ini ada konfigurasi. Configuration, misal kita tambahkan apa, misal nyawanya atau apapun, nah itu kita simpan di macros. Pokoknya konstanta atau apapun variabelnya yang tidak akan berubah dalam setiap level itu ada disimpan di macros. Bisa untuk setting tidak berubah, disimpan di macros. Mungkin sekian ya untuk komponen-komponen dari GameMaker. Kalau misal kurang jelas kurang jelas apa yang barusan saya bicarakan, yang saya terangkan, Anda bisa mencari sumber-sumber yang lain yang lebih jelas, atau bisa bertanya di kolom komentar. Untuk mendownload GameMaker dengan Professional Edition tapi mungkin tidak update, Anda bisa kunjungi blog saya, tertera di description di bawah, tinggal dicek. Atau juga bisa dicek di video sebelumnya, ada juga di deskripsi link downloadnya, lalu ada link blog saya juga, bisa Anda kunjungi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Oke, bye-bye.